Jadi teman-teman sekalian, dimanapun teman-teman sekalian berada ya, baru 3 menit nggak nyampe tadi saya diskusi, tiba-tiba si Rasid membuka siaran saya, tiba-tiba si Rasid nongol. Nah teman-teman, malam hari ini kita akan membuktikan bahwa Muhammad itu seorang berdosa, di mana seorang yang berdosa itu nggak pantas untuk dijadikan sebagai contoh, dijadikan sebagai seorang panutan, dijadikan seorang yang harus diikuti. Nah, justru di dalam Al-Quran, itu orang yang harus diikuti, yang harus dijadikan contoh panutan, itu bukan Muhammad. Tetapi heran saya dengan orang Islam, malah menjadikan Muhammad sebagai panutan. Padahal jelas-jelas Muhammad itu seorang berdosa. Nah, apa-apa saja nanti buktinya bahwa Muhammad itu seorang berdosa. Bahkan bukan hanya sekedar berdosa, atau apa-apa saja nanti dosanya Muhammad, itu akan kita paparkan berdasarkan data-data yang akurat. Seperti itu. Nah, sebagai timbal baliknya atau sebagai counter baliknya, di sini juga kita akan berikan kepada Muslim kesempatan untuk melakukan hal yang sama terhadap Yesus kita, begitu. Coba buktikan bahwa Yesus tidak pantas diikuti. Yesus seorang berdosa. Seperti itu. Jadi supaya berimbang diskusi kita. Nah, teman-teman sekalian ya, karena tadi saya katakan saya baru mulai, tapi langsung saja si Rasid nongol. Silakan kalian yang belum siapkan popcorn, yang belum siapkan teh manisnya, ya silakan siapkan. Ini karena malam ini kita akan melihat Rasid meninggal. Ya, untuk bukti-buktinya nanti ya, saya hanya paparkan itu saja. Karena begini ya, tidak mungkin kita itu akan menjadikan orang yang berdosa. Tidak mungkin kita menjadikan orang yang apalagi dia itu sangat-sangat tidak pantas lah untuk ditiru sebagai contoh suri toladan, sebagai sosok yang harus kita ikuti. Nah si Rasid ini teman-teman dalam hatinya dia tahu bahwa Muhammad tuh nggak pantas diikuti, tahu dia, tahu. Tapi mau gimana? Masalahnya apa? Masalahnya nanti murtad, dibuang dari keluarga, ya kan? Nanti dijauhin oleh teman-temannya APII. Udahlah Rasid, ya. Kau perjuangkan pun gak ada gunanya APII itu. Toh kamu sudah mengakui bahwa Muhammad seorang raja SEX. Videonya ada. Toh kamu sudah mengakui bahwa robnya umat Islam itu seorang mayat. Udah lengkap jelas. Apalagi Rasid. Ya, tapi saya kasihan lihat mukanya Rasid itu, lihat. Mukanya sudah memelas. Dis, jangan gitu-gitu amat lah, kasihan lah sama saya. Baik, silakan teman-teman ya. Persiapkan kopi-kopinya. Ini baru mulai nih teman-teman. Belum ada 5 menit nih, belum ada nih ya. Ini baru 5 menit pertama nih. Ya, siapkan kopi-kopi, siapkan ya layar besarnya. Nobar, bila perlu bikin layar tancap. Orang muslim kan sering bilang, gara-gara di TV banyak yang mualaf. Pajang layar tancap di depan musola. Bila perlu di depan Istiqlal tuh pasang Iris TV biar makin banyak yang mualaf. Ya, pokoknya Rasid sabar saja dan teman-teman sabar saja. Nanti akan kita tunjukkan bahwa Muhammad itu seorang berdosa yang nggak pantas atau nggak layak diikuti oleh orang waras manapun. Begitu. Silakan. Rasid. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Malam ini luar biasa ya.
entah mukjizat apa yang membuatnya berani tiba-tiba mau menerima saya, tapi tidak apa-apa. Semoga kita lihat tidak ada yang namanya kabur di sini. Apapun narasinya untuk membela agama masing-masing atau dengan cara membela agama, semoga tidak ada yang namanya kabur. Oke, semoga tidak ada yang namanya kabur. Oke. Kita lihat tadi bagaimana kualitas seorang debater yang ditonton banyaknya orang, tetapi tidak apa-apa, saya membiarkan untuk bernarasi dulu, lalu saya kasih sedikit disclaimer bahwa silahkan silahkan kasih open statement dulu karena ini baru awal, tapi kita lihat bahwa betul-betul tidak mampu memberikan open statement menurut Bible-nya sendiri dan tidak menyentuh agama Islam. Tetapi lagi-lagi kita lihat kualitas, disinilah kualitas kita perlihatkan bahwa bagaimana seseorang ketika berbicara tentang agama atau diskusi lintas agama, saya selalu ingatkan, diskusi lintas agama itu bukan untuk memecah belah umat, tetapi bagaimana kita berpikir secara rasional dan memilih dengan cara objektif. Nah, kita lihat di sini, saya akan mempertontonkan kepada kalian bagaimana kualitas manusia dua di depan mata kalian ini. Lalu apabila kalian mau belajar, maka lihatlah pembelajaran itu ketika saya sudah mengizinkan untuk berbicara, tetapi nyatanya tidak ada yang dikeluarkan, hanya masuk ke Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Nah, kami pun juga punya data, dan itu banyak sekali. Tetapi dia menerima tawaran, bukan menerima, tetapi lagi-lagi dan lagi dia yang memilih temanya, dan saya terima tema itu. Karena apa? Kasihan kalau saya kasih tema yang dari saya, wah kita bisa tahu sendiri. Tetapi alhamdulillah kita lihat kualitas. Lagi-lagi kualitas. Tetapi ya saya akan menunjukkan kepada kalian bahwa memang yang namanya badut itu pasti akan ditonton. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jelas beliau adalah seseorang yang membawakan Islam dengan caranya. Ketika kita melihat bagaimana ajaran Islam diajarkan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa ajaran Islam selama 13 tahun, membawakan yang namanya Islam, tidak ada sedikit pun yang namanya justifikasi, tidak ada. Selama 13 tahun ajakan bahkan sampai surah Ar-Rahman diturunkan, fabi ayyi alahi rabbihuma tukadziban, diturunkan kepada Rasulullah SAW, tetapi tetap saja kapan ada yang namanya kafir itu diucapkan oleh Rasulullah SAW pada saat orang-orang kafir pada saat itu meminta kepada Rasulullah, bagaimana kalau hari ini kami menyembah Tuhanmu, besok kamu menyembah Tuhan kami, wahai Muhammad. Lalu Rasulullah mengatakan, nanti dulu. Karena apa? Karena saya harus melihat, saya harus menunggu wahyu, yaitu apa? Segala sesuatu yang diputuskan oleh Rasulullah SAW itu menunggu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ingat, Rasulullah kenapa melakukan kesalahan tetapi tidak termasuk dosa? Karena apa? Karena Rasulullah ditunjukkan langsung kepada umat manusia bahwa Rasulullah adalah manusia biasa. Agar apa? Agar tidak ada makhluk-makhluk longsor otaknya yang menuhankan manusia. Walaupun sebenarnya tadi Edis bilang juga sebenarnya Ar-Rasyid ini begini-gini, saya balikan. Sebenarnya Edis tahu, dan luar biasa Edis ini melihat bahwa fenomena di mana ada manusia menuhankan manusia, agar bisa ditonton banyak orang, bikin sesuatu yang baru. Yaitu apa? Yaitu di mana dia memaksakan bahwa tenang aja wahai Kristen-Kristen yang gak punya otak, jangan malu kalian menuhankan manusia, karena Islam juga sebenarnya menuhankan manusia, karena cuman bla 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 bla. Dengan banyak apa? Dengan banyaknya retorika-retorika, banyaknya bahasa-bahasa yang dibuat. Yaitu apa? Bahasa yang dibuat adalah, betulkah kamu menerobkan Nabi Muhammad? Tetapi saya tidak pernah mendengarkan sedikit pun ketika saya ajak Edis, coba tanya saya pakai bahasa Indonesia full. Tidak pernah. Karena apa? Karena dipaksa. Betulkah kamu menerobkan Nabi Muhammad? Tentang Nabi Muhammad Raja X, tentang Nabi Muhammad itu sudah gugur. Karena apa? Karena sudah ada yang namanya raja di atas segala raja. Yaitu apa? Bahkan Yesus sudah mengalahkan yang namanya kakek moyangnya Salomo, yang memiliki istri 700, gundik 300. Yesus raja di atas segala raja. Terima kasih. Silahkan.
Ya, silakan waktunya. Baik. Iya, saya akan menanggapi beberapa perkataan si Rashid tadi ya, yang mengatakan Muhammad katanya tidak berdosa, Muhammad katanya kalau diajak menyembah Tuhannya orang lain nggak mau. Padahal semua yang dikatakan dia ini bohong. Ya, kita akan lihat nih ya. Nih, kita akan lihat pernyataan-pernyataan Al-Quran sendiri. Di mana Al-Quran mengatakan bahwa Muhammad itu adalah seorang yang berdosa. Kita akan tunjukkan ya, misalnya di dalam Quran surat Muhammad sendiri. Ini surat Muhammad. Ya, memang orang muslim ini nggak ngerti isi Al-Quran. Saya coba balikkan kamera saya ya. Nih. Rashid bilang katanya Muhammad tidak berdosa. Ya. Padahal ayat Quran jelas sekali menunjukkan bahwa Muhammad itu berdosa dan dia disuruh mohon ampun atas dosanya. Diam. Catat. Coba lihat nih Rashid. Ini kan Al-Quran nih. Surat Muhammad. Ayat yang ke-19. Ketahuilah. Maksudnya Muhammad. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Serta mohonlah ampunan atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Ini jelas nih. Ya, coba lihat nih di tafsir Wajiz, perhatikan. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah dan mohonlah ampun atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Jelas. Bagaimana kamu katakan Muhammad tidak berdosa? Quran sendiri mengkonfirmasi Muhammad berdosa. Dan bukan cuma satu ayat saja. Masa kamu ingin melawan Quranmu sendiri? Coba Rashid, coba nanti kau bahas dulu ini ya, surat Muhammad ayat 19 ini, jelas sekali ini. Atau kita mau lihat versi yang lain ya, nih, kita lihat nih. Perhatikan. Kita lihat tafsir-tafsirnya ya, karena mereka ini kan katanya harus kita melihat tafsir begitu ya. Nih. Kita lihat tafsir Al-Muqtasar nih. Markas tafsir Riyad dan seterusnya. Maka yakinilah wahai Rasul bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Maka mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk dosamu. Dan mohonkan ampunan untuk dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Nih, jelas. Muhammad disuruh memohonkan ampun atas dosanya. Nih. Mohonkanlah ampunan atas dosamu. Dosa siapa? Dosa Muhammad. Catat ini nanti. Nah, lalu setelah Muhammad memohonkan ampun atas dosanya dan dosa orang mukmin, menurut Al-Quran apakah Muhammad tahu akan nasibnya? Enggak tahu. Saya tunjukkan lagi ayat nih ya. Muhammad itu tidak tahu akan nasibnya sendiri setelah dia memohonkan ampun. Nih, saya tunjukkan ayatnya. Sabar ya. Di dalam Quran, surat Al-Ahqaf, ayat yang ke-9. Nih, surat Al-Ahqaf, ayat 9. Kul, katakanlah. Aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul. Dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan juga terhadapmu. Malu saya mengatakannya. Yang kayak begini yang mau kamu ikutin Rashid. Saya balikin dulu kamera saya sebentar. Waduh, Rashid. Rashid, kenapa halusinasinya orang Islam begitu tinggi? Quran jelas bilang Muhammad berdosa. Quran jelas bilang, disuruh Muhammad suruh ngomong, katakanlah, aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan juga terhadapku. Coba nanti kau sentuh itu. Surat
Muhammad ayat yang ke-19. Surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Makanya kesimpulannya, Muhammad seorang berdosa yang tidak pantas diikuti. Silakan. Yang sederhana, jangan usah berat-berat. Ayo, silakan. Makasih ya, makasih teman-teman yang memberikan support dan gift-nya. Terima kasih. Silakan. Wait. Jangan lama-lama. Memanggil Juma kau. Mau nelpon Juma. Gurumu. Stres dia, udah bingung dia. Bingung dia gimana gue jawabnya ini nih. Udah terdiam. Jawabannya simpel, langsung saya ini. Di dalam Al-Quran Karim yang tadi dikatakan bahwa Rasulullah SAW membuktikan bahwa beliau adalah manusia biasa yang mungkin pernah melakukan hal-hal yang tidak disengaja, baik disengaja. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk mengampunkan dosanya. Tetapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi kepada Rasulullah SAW di surah Al-Fat, ya, dibaca di surah Al-Fat, yaitu apa? Di surah Al-Fat, sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta penyempurnaan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Tepuk tangan buat Tuhan. Okay. Berarti diakui Muhammad berdosa. Siap. Tidak masalah, Bung. Nabi Muhammad adalah manusia biasa. Tetapi ingat, sesuatu yang kamu bawakan yang tidak mampu. Sesuatu yang tidak mampu kamu bawakan itu, yaitu apa? Ketika Nabi Muhammad dikatakan berdosa sesuai keinginanmu, ketika Nabi Muhammad kau katakan sesuai keinginanmu, saya iakan, nggak masalah. Tetapi di mana di surah Al-Fat dikatakan apa? Di surah Al-Fat dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diampunkan dosanya, semua dosa-dosanya. Baca, silakan baca. Baca datanya dong. Oke, ketika Anda mengatakan hal seperti ini, lalu bagaimana seorang Tuhan yang Anda ikuti? Jangan menyangka bahwa aku membawa perdamaian ke dunia ini. Aku tidak membawa perdamaian, tetapi perlawanan. Wow, apa ini? Aku datang menyebabkan, kalau baca tuh satu perikop, kan begitu? Ya, ya nggak Edis? Dengar dong, kalau baca tuh satu perikop. Tadi sudah saya jawab ya. Nih, satu perikopnya. Aku datang menyebabkan anak laki-laki melawan bapaknya. Bapak gue salah apa, Sus? Bapak gue salah apa? Tiba-tiba lu suruh gue ngelawan bapak gue. Anak perempuan melawan ibunya. Kenapa? Ente baru datang tiba-tiba jadi Tuhan. Anak sama bapak langsung di ini. Satu perikop ya, dibaca satu perikop. Dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Lah buset. Nyatuin menantu aja sama mertua susah. Si tiba-tiba ternyata Yesus datang buat bikin berantakan hidup manusia. Satu perikop dong kalau dibaca. Satu perikop. Kan begitu ya? Satu perikop ya? Saya baca lagi. Ya, yang akan menjadi musuh terbesar adalah anggota keluarga sendiri. Lah buset, ternyata gunanya Yesus datang buat apa? Buat bikin satu keluarga berantakan. Nah, sifat-sifat apa? Kata Roma Irama, sifat tercela. Sifat tercelanya Yesus apa? Nih, sifat tercelanya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli. Yesus jadi Satpol PP pada saat ini. Coba dong, Edis baca nggak di sini? Nah, coba Edis fokus. Saya tadi langsung menjawab setiap pertanyaan Edis. Pertanyaan Edis, Nabi Muhammad berdosa apa segala macam. Sesuai keinginanmu, it's okay. Sesuai keinginanmu. Tetapi apakah kita mau melupakan yang namanya sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad. Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad
Masya Allah. Atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Tepuk tangan buat Tuhan. Tetapi tiba-tiba ada yang kayak begini. Jangan menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, dipertegas dong sama dia, melainkan pedang. Kuat ya Edis ya. Jangan kabur ya. Jangan kabur ya. Kuat. Senyum dong. Nah gitu. Silahkan Edis. Jelaskan Yesusmu yang menjadi tiba-tiba Satpol PP. Jelaskan tiba-tiba Yesusmu mengusir menjadikan satu keluarga berantakan. Ih ya ampun. Jadi keluarga berantakan Yesus datang. Lanjut. Maksa dia. Baiklah. Mana waktunya? Baik. Teman-teman sekalian, seperti yang saya bilang teman-teman. Muslim, kalau suruh nunjuk dalil, maksa. Jadi dia mengatakan bahwa karena Yesus membawa pertentangan antara anak dan orang tua, membawa pertentangan antara menantu dan orang tua, membawa pemisahan antara yang jahat dan yang baik. Lalu dia bilang katanya ngajarin dosa. Lalu bagaimana dengan Muhammad yang juga membawa pertentangan? Jelas. Muhammad dikatakan di dalam Al-Quran, barang siapa yang lebih mencintai keluarganya, bahkan lebih mencintai nyawanya sendiri, tidak bisa dikatakan orang beriman. Coba, kamu lebih memilih istrimu, lebih memilih orang tuamu, apa lebih memilih Muhammad? Pasti kau harus lebih memilih Muhammad. Itu juga sebenarnya membawa pertentangan. Tapi apakah itu saya katakan dosa? Tidak. Memang tegas. Yesus membawa pemisahan antara yang jahat dan yang baik. Jelas. Lalu kenapa kamu paksakan itu jadi dosa? Lalu dikatakan Yesus jadi Satpol PP katanya. Karena membubarkan orang yang berjualan di bait Tuhan. Loh, bait Tuhan itu memang bukan tempat jualan. Kalau bukan tempat jualan dipakai jualan, lalu dibubarkan, apakah itu salah? Ya udah, jualan saja di Istana Presiden. Sid, saya minta sama kamu yang spesifik, jelas, didukung oleh Bible dan didukung oleh Quranmu, bahwasanya Yesus berdosa. Kenapa kamu maksa? Jelas sekali Rasid. Apa kamu tidak percaya di dalam Quranmu tertulis surat Maryam ayat yang ke-19 dikatakan bahwa Isa itu seorang yang suci. Jelas. Gulaman zakian. Di dalam hadis dikatakan apa? Semua anak-anak Adam yang lahir pasti menangis. Menurut medis, menurut kedokteran, bayi nangis itu harus supaya dia bernapas. Kalau nggak nangis, dia lupa bernapas. Karena dia dari dalam rahim, di dalam rahim itu dia bukan pakai udara begini napasnya. Lalu ketika dia lahir, dia harus nangis supaya dia ingat kalau dia sudah keluar dari ketuban. Tapi kata Muhammad, orang nangis itu seperti biasa. Muhammad halunya tingkat tinggi, nasional dan internasional. Kata Muhammad, bayi nangis itu karena disentuh oleh setan. Nah, hadis berkata, setiap anak-anak Adam lahir dalam keadaan menangis karena disentuh oleh setan, kecuali Isa. Jelas. Jadi dari mana lagi kamu mengatakan bahwa Yesus berdosa? Dari mana? Maksa kamu Rasid, maksa. Sementara dia tadi tidak membahas masalah surat Muhammad ayat 19 itu. Dia malah lari ke surat Al-Fat yang mengatakan bahwa dosa Muhammad diampuni. Apakah Muhammad tahu dosanya diampuni atau tidak? Baik, saya tunjukkan satu amalan. Jadi kalau kita ngomong sama Muhammad, teman-teman, semua yang diomongin Muhammad tuh bohong. Perhatikan. Lihat ini Rasid. Ya. Apa dikatakan di sini? Hadis berkata,
tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka. Tidak juga denganku kecuali dengan rahmat Allah. Nih, Muhammad sendiri bilang, gak ada satu amalan pun yang bisa masuk surga. Tapi kalau kata orang muslim, ucap kalimat syahadat masuk surga. Sahabat dijamin masuk surga. Nanti sholat begini, dosa-dosanya hilang masuk surga. Omongan Muhammad tuh sering bertentangan dengan omongannya sendiri. Di satu sisi tidak ada amalan pun yang bisa memasukkan ke surga. Di satu sisi mengucapkan kalimat syahadat masuk surga. Suka-suka kalian aja lah muslim. Oke, terima kasih atas pengakuanmu Rashid. Bahwa kamu sudah mengakui Muhammad adalah seorang berdosa. Terima kasih atas pengakuanmu. Dan seorang berdosa nggak pantas diikuti Rashid. Ya, seperti itu. Silakan. Sesi terakhir, habis ini kita battle ya. Siap? Oh, apa? Enggak ada, udah 5 menit aja. Takut. Kita lihat udah ya. Takut battle ya. Kok takut? Yakin mau ngelawan gua, yakin? Ayo. Saya sudah punya sound card. Yakin? Sudah punya sound card, coy. Ya sudah, oke. Karena nggak bisa dia kayak gini. Lihat nih. Oke, stop dong, stop. Waduh, menit saya ini nanti nambah ya. Pertama, kapir-kapir, kalian punya tempat di sebelah. Kalian ke sebelah aja gitu loh. Tidak usah di sini. Ngapain kalian di sini? Ini tempat muslim. Begitupun sebaliknya. Karena kalau kamu ada di sini kapir-kapir, kamu telah mengangkat algoritma penayangan saya. Makanya saya usir kalian pergi aja dari sini. Nggak usah dibawa tapping-tapping. Lihatlah kebotolan yang terjadi. Karena apa? Kok maksa si Edis? Kok maksa? Gua nggak apa loh? Nggak ada loh. Nih, contoh nih kebobrokan Tuhanmu nih. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Ini Tuhan macam apa? Kok goblok sekali nih Tuhan? Kok nggak tahu kalau pohon ara ini kok nggak berbuah? Bukan musimnya. Hey, halo, halo. Oh, dia nggak denger, soalnya dicopot, nggak kuat alasannya, Halo, ya, nggak kuat dia. Karena apa? Karena dia nggak mampu. Itulah kegoblokan. Nih, kalian Islam yang ada di sana, kalianlah yang mengangkat algoritma penayangan yang namanya Edis Kapir. Kalian jadi nggak usah datang ke rumah muslim, bang lawan Edis, bang lawan Edis. Kalian yang goblok. Kalian Islam nih yang ada di situ. Mohon maaf nih, yang nggak kenal saya. Tapi saya kasih tahu kalianlah manusia-manusia yang goblok. Islam goblok. Mohon maaf, karena kalian yang ada di situ. Tapping, apapun hujatan-hujatan, itu namanya mengangkat algoritma penayangan. Coba lihat, mana? Waktu 5 menit tidak mampu. Hanya bisa mencela Nabi Muhammad SAW. Hanya bisa mengatakan Nabi Muhammad begini, Nabi Muhammad. Tidak ada satupun dia menjelaskan tentang kitabnya. Dia katakan saya maksa. Padahal saya tidak bisa, saya tidak pernah mengatakan yang namanya di luar pemahaman-pemahaman atau bacaan-bacaan dari Bible. Yesus datang, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan membawa pedang. Siapa yang maksa, adek? Ya. Coba bayangkan. Maunya battle, karena apa? Karena nggak ada otak gitu loh. Nggak ada otak. Maunya battle. Karena apa? Karena dia tidak mampu memanfaatkan yang namanya waktu. 5 menit berbicara dengan baik dan benar, sama seperti dialektika yang lain. Makanya saya ajak, Edis kamu 5 menit, saya 5 menit. Jelaskan tentang Tuhanmu. Gitu loh. Ya. Jelaskan tentang Tuhanmu.
Kenapa harus battle? Kenapa harus adu congor? Kenapa? Karena tidak mampu. Tidak mampu menunjukkan bahwa kamu tuh orang goblok. Nggak bisa bernarasi. Nggak tahu caranya sama seperti Ar-Rasyid gitu loh. Ketawa kan? Ya iya. Makanya saya selalu memohon, jangan pergi Edis. Saya akan tunjukkan di mana kualitas dan kapasitasmu. Dan ingat, kamu bisa menjadi seperti ini karena apa? Karena sesuatu yang unik yang kamu sampaikan, kamu paksa Islam menuhankan Nabi Muhammad. Padahal apa? Padahal kamu tidak tahu sedikit pun esensi Tuhan seperti apa. Dan kamu sedang membuka orang-orang Kristen, membuka akal pikirannya bahwa orang-orang Kristen itu rata-rata goblok karena menuhankan manusia. Hei Kristen-Kristen Islam, apa Kristen-Kristen Indonesia, nggak usah malu. Kristen-Kristen Indonesia nggak usah malu. Nih, gua akan membuat yang namanya seni dialektika. Saya akan paksakan manusia dituhankan di dalam Islam, tapi mereka katanya tanpa sadar. Ayo dong Edis, sekali saja kamu tanya kepada saya, Rasyid, betul tidak Nabi Muhammad itu Tuhan? Nah gitu, jangan betul tidak Nabi Muhammad itu Rob? Atau betul tidak kamu menerobkan Nabi Muhammad? Waktu saya, gitu. Waktu nanti kamu, saya tidak akan hatuha apa segala, nggak ada. Pokoknya 5 menit kamu, 5 menit saya silahkan. Saya takut hatuha, iya saya takut. Biar tidak berantakan bahasanya, silahkan kamu Yesus Tuhan macam apa? Seperti ini, mengkutuk pohon ara dan membawa pedang. Silahkan. 5 menit buat Muedis, saya tunggu. Terima kasih. Tepuk tangan buat Tuhan. Baik, seperti yang saya katakan tadi teman-teman ya. Maksa aja kerjanya Rasyid. Nah, seperti yang saya bilang tadi Rasyid, ini sesi ngobrol-ngobrol santai saja Rasyid. Tahu kenapa ketakutan kalau diajak ngobrol santai? Karena saya mau diskusi beraturan. Suara saya kedengeran ya? Langsung. Oke, Rasyid, kamu sudah mengakui 5 menit waktumu, silakan. Seorang berdosa? Rasyid, kamu sudah mengakui Muhammad seorang berdosa? Rasyid, apakah kamu sudah mengakui Muhammad seorang berdosa? Kenapa kau terdiam? Kenapa kau terdiam, Rasyid? Rasyid terdiam. Saya menghargai waktu Anda, Bung. Enggak. Tadi seperti saya bilang, ini waktu kita ngobrol-ngobrol santai. Kau ngeles. Nanti kalau aku biarkan, tidak. Kau ngeles. Sekarang begini. Saya mau menunjukkan. Nah, silakan. Pertanyaan saya simpel saja. Apakah kamu sudah mengakui bahwa Muhammad seorang berdosa? Mengikuti rules diskusi, saya mengiyakan apa yang kamu mau, lalu saya sudah jawab. Silakan. Terima kasih. Nah, pantas atau tidak pantas diikuti? Sekarang Rasyid, saya mau tanya sama kamu. Tokoh yang tidak berdosa, yang suci di dalam Al-Quran, Muhammad atau Isa? Ayo Rasyid. Tokoh yang tidak berdosa dan suci di dalam Al-Quran itu Muhammad atau Isa? Karena orang Islam ini teman-teman, dia pelintir isi Quran itu. Muhammad berdosa, Muhammad dikatakan mata duitan. Rasyid, kamu mengakui nggak Muhammad itu seorang? Muka kamu udah ditaruh di mana? Dia sudah malu, saudara-saudara. Ayo Rasyid, coba kamu mengakui Muhammad seorang mata duitan di dalam Al-Quran, di mana dia kalau ada seorang buta yang tidak punya apa-apa, maka dia memalingkan wajahnya, mukanya sepet alias asam. Betul tidak? Muhammad berwajah masam terhadap seorang buta. Tetapi jikalau pembesar-pembesar Quraisy yang datang kepada Muhammad, Muhammad langsung sigap. Itu kan ada ayatnya dalam Quran, tercatat di dalam surat Abasa. Sekarang saya minta sama kamu Rasyid,
Bagaimana mungkin kamu mengikuti orang seperti itu? Sudah jelas-jelas dia dikatakan seorang berdosa, jelas-jelas dia dikatakan mata duitan, jelas-jelas dia dikatakan, bahkan ya istrinya saja minta nafkah sama Muhammad, minta nafkah berlebih. Akhirnya sampai mertuanya datang mencekik leher istrinya Muhammad. Yang kayak gimana yang mau kamu ikuti dari Muhammad, wahai Rashid? Sementara jelas di dalam Al-Quran bahwasanya Isa itu adalah sosok yang suci. Di dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-19, surat 19 ayat 19, dikatakan kepada Maryam, innama ana rasulun li ahaba laki gulaman zakiyah, seorang yang suci. Di dalam hadis dikatakan bahwasanya setiap orang yang lahir di muka bumi ini pastilah menangis. Karena apa? Karena disentuh oleh syaitan. Kecuali Isa. Muhammad mengkonfirmasi bahwa Isa tidak tersentuh setan. Sementara Muhammad, bahkan kata Aisyah, setan yang mengikuti Muhammad, Muhammad ditemani oleh setan alias jin korin. Dan berkali-kali setan itu menggoda Muhammad untuk melakukan kejahatan. Ya, jelas ayat-ayatnya. Ibarat